tetapi di Universiti Tokyo sekarang tidak ada bahasa Melayu lagi. Mereka menukar khusus bahasa Melayu kepada bahasa Indonesia sekarang. Jadi saya tidak tahu berapa tahun lalu yang perubahan ini berlaku, tapi sudah lama mereka tidak mengajar bahasa Melayu. Kita lihat sejarah pembelajaran bahasa Melayu Indonesia di Jepang itu sudah 113 tahun. Sejak tahun 1908. Ini tahun Jepangnya tahun Meiji 41. Pemerintah Jepang mendirikan jurusan bahasa Melayu, program intensif bahasa-bahasa timur di Akademi Bahasa-Bahasa Tokyo, asing Tokyo. Ini menjadi Tokyo University of Foreign Studies sekarang. Jadi sejarah pembelajaran bahasa Melayu pada waktu itu belum ada istilah bahasa Indonesia, itu sudah cukup lama. Ini masih continue, masih kelanjutan sampai sekarang. Bahasa Malaysianya itu tidak banyak, tetapi bahasa Melayunya menjadi bahasa Indonesia. Sehingga banyak instansi atau tempat-tempat perguruan tinggi, akademi mengajar bahasa Indonesia. Itu pada tahun 1980-an dan 90-an. Nah, itu karena perkembangan bisnis. Hubungan kedua negara menjadi lebih kuat dalam hal ekonomi. Jadi kepentingan ekonomi mendorong pembelajaran bahasa Indonesia. Dan juga sekaligus pada waktu itu turisme dari Jepang ke Indonesianya Profesor Jepang menjelaskan mengapa bahasa Indonesia lebih diminati di Jepang dibanding bahasa Melayu Malaysia. Seorang profesor bahasa di Jepang tiba-tiba jadi sorotan setelah menjelaskan fenomena mengejutkan mengapa para pelajar Jepang lebih memilih belajar bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Melayu Malaysia. Menurutnya, ini bukan soal bahasa mana yang lebih mudah, tapi karena satu alasan mendasar, pengaruh budaya dan kekuatan diplomasi Indonesia jauh lebih terasa di Jepang. Dari dunia pariwisata, seni, hingga kerjasama antar negara, Indonesia sukses membentuk citra yang sangat hangat, bersahabat, dan menarik untuk dijelajahi baik budayanya maupun bahasanya. Tapi apakah ini artinya bahasa Melayu tertinggal jauh? Simak penjelasan lengkap sang profesor, kamu akan terkejut dengan jawabannya. Mari kita bahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Let's go! Di sebuah seminar kebangsaan internasional di Tokyo, seorang profesor linguistik ternama asal Jepang, Profesor Hiroshi Tanaka, membuat pernyataan yang cukup mengejutkan dan memancing perhatian para akademisi Asia Tenggara. Dalam presentasinya, Profesor Hiroshi menjelaskan mengapa bahasa Indonesia jauh lebih diminati di Jepang dibandingkan bahasa Melayu Malaysia. Menurut Profesor Hiroshi, ada beberapa alasan mendasar. Pertama, standarisasi bahasa Indonesia lebih kuat dan konsisten, terutama karena dukungan oleh pengguna resmi yang luas di berbagai sektor, dari pemerintah, pendidik, media,